pernikahan yang tidak direstui akan berujung petaka. Saya melihat situasinya sangat sedih sekali, tetapi yang saya tangkap di dalam frekuensi saya bahwa ternyata suaminya rela. Oh, Saya menyesal. Miss Warsiti, wanita cantik, kelahiran tanggal 14, melakukan kekerasan kepada suaminya. Menikah siri sebelum bercerai dan selalu disiksa dan ditinggalkan oleh suami barunya. Balasan karma buruk apa lagi yang akan menimpa Miss Warsiti? Penyesalan seperti apakah untuk bisa mengundang karma baik? Saya melihat Mbak Esther di sini. Saya menggambarkan Esther dengan sosok pria, kemudian di sini ada pedang dan darah. Ini adalah suaminya sedih. Kalau saya memprediksi dari gambaran sini, saya melihat dia kasar sama suaminya. Bahkan ada KDRT yang saya lihat dari sesosok Esther pada suaminya. Lalu kemudian kekejaman itu tidak stop begitu saja tampaknya yang saya lihat. Namun KDRT juga tidak hanya fisik yang dilakukan, tapi masalah hati. Dia juga menyakiti hati mantan suaminya yang saya lihat di sini. Dia pergi dengan orang lain. Dan saya melihat pernikahan yang tidak direstui akan berujung petaka. Orang lain yang diajak kawin lari ini apakah suami orang lain? Laki-laki single? Suami orang. Saya juga melihat adanya roda kehidupan yang turun jauh drastis. Saya menggambarkan 5, 3, dan 2. Turun ke bawah. Kalau kamu tidak buru-buru taubat, akan jatuh ke kubangan yang sama berulang-ulang. Mbak Esther, boleh ceritakan ke kami kesalahan ini? Saya bertemu dengan seorang pria, yaitu suami saya yang pertama. Dia baik sekali. Kami mungkin saling suka. Dan akhirnya memutuskan untuk kawin lari. Pada saat itu saya masih kuliah. Pada waktu itu semua dan kedua orang tua kami tidak menyetujuinya. Kami tetap saja bisa bareng-bareng, dan akhirnya suami saya tinggal di rumah saya karena memang kami masih kuliah dan belum bekerja. Setiap hari kehidupan kami berjalan senang sedih. Pada waktu itu awal petakanya. Karena memang suami saya tidak bekerja dan yang memenuhi kebutuhan setiap harinya adalah saya dan keluarga. Pada waktu itu saya juga belum sadar. Saya sering memukul dia. Saya sering ngata-ngatain dia. Karena saya capek. Saya capek dengan kondisi yang saya terus yang mencari nafkah. Akhirnya suatu hari saya bertemu dengan seseorang yang secara fisik luar biasa. Menurut saya mapan, menurut saya lebih dewasa, menurut saya lebih mampu. Saya memutuskan untuk nikah siri. Dan saya menyakiti hati suami saya.
Saya merasa karma yang sudah saya terima. Saya sakit berbulan-bulan di rumah sakit pada saat itu. Dan sebenarnya saya berjanji mau kembali lagi dengan suami saya. Tapi karena saya sudah memilih untuk menikah dengan suami saya yang baru, saya memutuskan untuk bertahan pada pilihan saya. Akhirnya kami pindah ke satu kota. Suami saya ini sudah punya istri, tapi dia bilang sudah bercerai. Dia punya 2 orang putri. Pada waktu kenal ternyata suami saya juga tidak bekerja. Sampai tuh akhirnya suami saya yang kedua mendapat pekerjaan yang lebih baik di sini. Pada satu hari dia sudah berhasil, sudah sukses. Dia kembali lagi ke mantan istrinya dan ke anak-anaknya. Dan pada saat saya posisi di bawah, dia meninggalkan saya begitu saja. Berarti Mbak Esther ini poliandri kemarin ya? Karena dengan suami pertama belum resmi cerai, sudah menikah dengan laki-laki lain. Berarti suaminya 2 waktu itu. Saya melihat situasinya sangat sedih sekali, tetapi yang saya tangkap di dalam frekuensi saya bahwa ternyata suaminya rela. Oh, Saya menyesal. suaminya rela. Kenapa ya? Itu yang saya lihat. Suaminya terlalu mencintai dia. Saya lihat suaminya sedih sekali pada kala itu, tetapi dengan berat hati dan kerelaan. Kalau itu memang jalan kamu, silahkan. Saya rela sepenuhnya. Itu kata suaminya yang di kuping saya dengar. Ketika semua ini berakhir, saya boleh tanya Mbak Esther, boleh jujur. Kamu lebih suka memikirkan yang mana? Suami yang kedua yang kembali ke istri atau suami pertama? Saya lebih ke suami kedua. Mbak secara fisik ngapain? Suami pertama ini apa dipukul? Apa Mbak memukul dia atau apa? Iya, kalau bertengkar saya sering mukul. Kalau saya jenuh, dia nggak bisa bertanggung jawab. Kadang merasa tuh ketika saya kunci di rumah. Suaminya kunci di rumah. Suami dikunci Itu di... suami apa-apaan sih ya gitu? Terus dia diem aja gitu? Iya, dan saya sudah meminta maaf. Kasihan suaminya. Kalau Roy lihat ini suaminya memang level kesabarannya kah yang membuat dia tetap bertahan atau rasa ya udah saya memang beginilah malu saya atau Jadi bagaimana? pasrah karena keadaannya Nah ya. itu. Level kesabaran dan terlampau sayang. Ketika kita mencintai orang, biasanya apapun dia mau mukul saya dan apapun dia seperti itu. Rela. Itu yang saya lihat. Dan itu saya rasakan di yang kedua. Saya dipukul, saya dihina. Itu adalah Karma. buah karma yang kamu dapat. Setelah 2 pernikahan gagal, kamu udah berubah belum? Saya justru berubah di suami saya yang kedua. Oh, Di situ saya sudah mulai lebih bijaksana, saya mulai lebih ngerti, saya mulai sadar kesalahan-kesalahan yang saya lakukan terdahulu. Saya ingin kamu mendekatkan diri lagi pada yang di atas. Dan kemudian kedua, saya merasakan tetap adanya laki-laki yang akan datang menghampiri kamu, sesosok yang baik. Saya mohon, jangan dilukai. Ini adalah kesempatan, mungkin kedua ataupun ketiga, saya tidak tahu. Tapi seseorang yang dikirimkan yang dari atas ini, mohon diperlakukan dengan baik. Mbak Esther ada dekat dengan laki-laki baru? Belum. Belum Banyak siap temen- atau belum dapat? belum dapat.
Belum ada yang deketin lagi? Belum, karena kan teman-teman banyak, jadi paling berteman aja. Berteman. Umurnya berapa sekarang Mbak Esther? Sudah 30-an. 30-an. Oke. Pelajarannya adalah sesuatu yang belum hilang memang terlihat tidak berharga. Tetapi ketika itu hilang, air mata darah. Betul. Apalagi nggak bisa kembali lagi ya. Betul. Ya. Walaupun kami nggak bisa melihat ini, boleh senyum dengan matanya. Ya, good. Saya pengen kamu juga merasa hidup ini belum berakhir. Iya. Tetap akan bisa menikah lagi kok, Robi. Ya, belum terlambat. Bukalah hati untuk laki-laki baru. Gak apa-apa kok. Ya. Mbak Esther, ada yang mau disampaikan atau sudah? Cukup? Buat teman-teman, kunci hidup bahagia itu pertama, jujur. Kedua, setia.